wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita bisa hadir lagi ya di AirPods Ramapati Podcast dengan saya Lia Hidayat untuk episode atau edisi Pojok UMKM. Ini tepatnya di episode yang ke-13. Nah, spesial hari ini sudah hadir di studio kita dengan narasumber kita. Jadi banyak sekali produknya. Kalau kemarin-kemarin mungkin snack kali ya, bisa dibilang snack gitu ya, makanan ringan. Tapi hari ini alhamdulillah tadi Lia belum sarapan juga. Karena ini agak berat nih makanannya, tapi khas Pasuruan sih kalau nggak salah ya. Kita langsung saja sapa narasumber hebat kita hari ini, Bang Koko. Assalamualaikum Bang Koko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senengnya saya bisa kedatangan Bang Koko ya. Jadi kalau misalnya pemirsa tahu, Bang Koko ini dengan banyak sekali produknya sudah dibawa. Apa nih? Kok kemasannya lucu kecil-kecil gitu ya. Padahal tadi Lia bilang produknya beda nih, makanan berat gitu. Dan kita perkenalkan dengan UMKM atau namanya adalah Umah Food Indonesia ya Bang Koko ya? Betul sekali. Umah Food Indonesia dengan produk? Dengan produk unggulannya yaitu bumbu gongsoan. Bumbu gongsoan. Nah, ini emak-emak nih ya, yang kayaknya mau praktis gitu, pas sekali harus menyimak podcast kita sampai akhir ya. Oke, kita kenalan dulu nih Bang Koko ya. Iya. Dengan produknya gongsoan. Gongsoan. Kenapa sih memilih bumbu gongsoan ini buat diangkat gitu? Nah, ini ada ceritanya ini. Nah, siap mendengarkan. Iya, cerita panjang ini ya. Ini asal mula gongsoan itu kita coba untuk mencari satu hal yang berbeda. Artinya satu yang di masyarakat ini dibutuhkan tapi masih belum banyak yang mengangkat gitu loh. Akhirnya kita pilih untuk produk bumbu. Nah, bumbu masak setiap hari kan juga dibutuhkan. Iya, betul. Nah, oleh sebab itu kayaknya kita melirik di pasarnya nih lebih prospek gitu. Oh, oke. Iya. Karena merasa ini kayaknya ada yang kurang nih di masyarakat gitu kan, nggak ada bumbu gongsoan gitu ya. Akhirnya, iya, sesuai prosesnya ini. Gongsoan, Iya, digongso makanya. ini ya. Digongso. Nah, digongso. Menumis dengan itu, lama ini. Namanya itu memang kalau kita dengar tuh mudah diingat. Iya, betul sekali. Gitu, Biar jadi gongsoan. branding ini ya. Betul. Dan kalau kita pengen tahu kenapa sih harus memilih bumbu gongsoan dari jenengan? Nah, harus kayaknya ya. Harus. Kita pengen tahu Iya. alasan kenapa harus itu kenapa? Iya, karena gini, kita ingin menciptakan produk itu yang berbeda kan di tengah masyarakat. Satu, biar mereka itu lebih mengena, terus juga kayaknya lebih larinya ke mana sih produk yang unik, produk yang lebih unggul gitu kan. Kalau ditanya keunggulan, kayaknya ada beberapa poin unggulan dari kita. Yaitu yang pertama sesuai namanya ini Mbak, gongso ya, sudah digongso berarti. Karena di pasaran ada kan beberapa bumbu yang belum ditumis, harus ditumis dulu, masak lagi. Tapi kalau kita enggak seperti itu. Jadi udah mateng, udah siap saji Kak, seperti itu. Jadi keunggulannya tanpa harus ditumis lagi. Dan kalau nggak salah kalau emang udah digongso ya, itu jadi kan lebih lama untuk nggak basi ya. Iya, betul sekali. Untuk penyimpanan kan lebih lama, gitu. tahan lama gitu ya. Terus juga di dalamnya ini sudah ada bumbu pelengkap. Jadi kan ibu-ibu biasanya masih nanya kan ya, ini ada daun jeruknya, ini ada garamnya. Nah, itu sudah lengkap semuanya. Jadi emang bener-bener tinggal masak. Iya, tinggal masak, tinggal buka langsung tuang gitu. Oke. Jadi nggak perlu nambahin apa lagi, ini nggak ada wis. Langsung. Iya, karena memang kalau yang Lia tahu ya, kalau misalnya kita masak pakai bumbu yang udah yang langsung jadi gitu ya, kita masih harus kasih ini dulu deh, kasih ini lagi, betul kasih ini sekali lagi gitu. Itu. Tapi kalau ini nggak perlu, sudah ada gitu loh. Udah ada daun bawangnya, daun jeruk purut, laos, terus ada gula, garam, penyedap juga ada. Jadi ada lengkap. Kalau bumbu yang seperti krengsengan, kecapnya pun juga sudah ada. Jadi benar-benar tinggal tuang gitu, langsung jadi. Jadi hemat waktu ini Mbak Lia. Betul. Dan Lia penasaran dengan segini banyak macam bumbu ya. Ini Bang Koko punya resep turun-temurun dari keluarga kah atau gimana? Saya penasaran loh, karena banyak macam-macam kan bumbunya nih ya. Apa mungkin seorang diri untuk gongso ini tadi atau gimana? Mbak, kayaknya ilmu kebatinan. Bukan kebatinan sih ya. Mak jeblok gitu aja ini. Gitu ya. Otodidak ya? Otodidak sekali, dari hobi sebenarnya ya. Dari hobi masak? Hobi masak gitu,
yang semula juga otodidak gitu. Dan paling kalaupun kita sempat nanya paling ke keluarga gitu kan ya. Akhirnya kita coba-coba waktu mau bikin produk ini. Dan sebelum produk bumbu ini sebenarnya ada produk pendahulunya gitu. Oh, apa tuh? Itu menu rawon gitu. Jadi kita sebelumnya belum jualan bumbu, ini jualan menu sarapan pagi rawon, Mbak. Oh, Iya, kalau masyarakat Pasuruan paling juga sudah tahu, banyak yang tahu. Di rumah. Di mana Bang Koko? Di rumah saya yang ada di Randusari itu. Oh, Mbak. di Randusari. Iya, betul sekali. Itu rawon Uma namanya. Jadi memang sebelum memasarkan produk ini, jadinya sudah awalnya itu adalah berjualan rawon Uma. Gini. Rawon Uma namanya. Iya. Jadi kalau teman-temannya biasa lihat kita di postingan online masih sudah tahu ini rawon Uma gitu. Jadi dari situ lahirlah bumbu gongsoan ini. Pantesan ya, maksudnya mungkin antusias masyarakat juga responnya bagus juga gitu ya bagus dengan sekali, gitu. ketika jenengan berjualan rawon. Betul. Akhirnya beralih ke bumbu masak begini ya, gongsoan. Dan itu pun ini Mbak kayak umpama orang mau usaha gitu kan ada ya seperti perencanaan bisnis kayak apa. Ini tidak kita. Jadi usaha yang saya jalani bersama istri ini adalah usaha yang jalan aja gitu. Oh. Ya seperti Bengawan Solo. Oh, kenapa tuh? Air mengalir sampai jauh ke laut gitu ya. Itu kayak ada peribahasa gitu ya. Jadi istilahnya tanpa dikonsep udah jalan aja sendiri gitu. Itu senengnya kalau misalnya kita bangun bisnis sama keluarga ya. Iya, sama istri. Maksudnya visi misi udah sama, tinggal jalan aja kan gitu. malam jadi rembukan gitu. Mau tidur rembukan dulu, besok betul, ini gimana ini resepnya ini gitu. Nggak perlu nunggu waktu tertentu ya. Maksudnya ya udah ngobrol di rumah juga bisa gitu. Iya. Jadi dari jualan rawon yang pertama kan ya waktu itu mau bulan puasa ini. Udah berapa tahun tuh? Udah 3 tahun jalan nih, 3 tahun 2020. Oh, waktu pandemi, Mbak. Jadi usaha ini istilahnya berkah di balik Covid. Kebanyakan gitu ya memang Iya. ya. Maksudnya dari mereka yang awalnya takut untuk berbisnis, berjualan, tapi karena dipaksa keadaan Covid kemarin tuh akhirnya banyak bermunculan yang berbisnis lah, berjualan dan segala macam. Salah satunya adalah Bang Koko ini dengan produknya gongsoan ini. Betul gitu sekali. Ya. Oke, dan sampai sekarang gimana respon masyarakat nih? Responnya alhamdulillah gitu. Jadi pelanggan kita yang semula itu kan istilahnya mencicipi masakan menu sarapan itu kan Mbak ya. Dari situ kan udah tahu rasanya. Jadi umpama nanyakan gimana bumbunya gitu, apakah recommended banget apa gimana, udah tahu gitu loh, udah tahu dari menu pagi itu. Iya sih. Jadi mereka langsung aja umpama mau order tak perlu ragu lagi kayak gitu. Oh iya benar-benar. Karena memang sudah tahu sendiri ya. Iya, dari yang gimana. pagi itu. Oke, wah saya jadi pengen nyoba nih. Harus ini Mbak Lia. Nanti ya kita ada sesi mukbang ya teman-teman ya. Dan kita kenalan dulu sama banyaknya produk ini apa saja sih Bang? Iya. Boleh di spill ya? Boleh. Dulu ya. Nah ini empal gongsoan. Nah di sini juga sudah ada cara pemakaiannya seperti apa. Kemudian ada komposisinya juga, sudah ada cara-caranya, ada PIRT-nya, ada halal Indonesia-nya nih ya. Kemasannya praktis banget ya teman-teman, jadi bisa dilihat. Kalau ini empal. Oke. Untuk kemasan segini berapa nih Bang Koko? Ini untuk 100 gram ini ya. 100 gram? Kemasan kita Dengan ada 3 ini Mbak. Ada yang 50 gram, ada 100 gram sama 150 gram. Seperti yang di botol ini 150 gram. Kalau yang Mbak Lia pegang ini itu 100 gram untuk takaran daging 1 kilo. Kalaupun airnya itu menyesuaikan sebenarnya ya. Kalaupun untuk yang kuah seperti rawon, soto sama gulai itu 3 liter. Oh, iya. Oke. Udah ada petunjuknya ini di dalam. Iya benar, udah ada jadi cara udah pemakaiannya. Misalkan Udah gampang banget sih. Tidak begitu ahli untuk masak, kayaknya langsung jadi chef ini. Saya tersindir. Bisa gitu ya. Oke, ini empal. Ini 100 gram. Berapa harganya? Satu piecesnya begini? Untuk empal ini 16.000. 16.000 rupiah. Iya. Oke, nah ini ada rawon, teman-teman ya. Rawon dengan ukurannya 100 gram juga. Kalau untuk rawon?
Rawon untuk daging 1 kilo bisa. 1 kilo untuk bisa, ya? kuahnya 3 liter ini. Oke. Iya, dan rawon, bener-bener. empal sama komo itu yang ikonik di kita, Mbak. Iya, betul. Ya, jadi 3 bumbu itu yang paling banyak Bestseller, ya? diduduk. Iya. Pelanggan yang order ini pasti nanyanya yang duluan rawon gitu. Oke, kalau rawon berapa nih harganya nih? Rawon harganya 18.000 untuk 18.000 100 ya. 100 gram ini. Tapi ini udah pakai 3 liter. Iya, itu Untuk 3 bisa liter jadi ini ya? 6 porsi, 7 porsi nanti. Jadi oke. makan sekeluarga ini. Iya, betul. Enak, nggak bingung-bingung lagi gitu kan. Nah, oh ada yang mie juga. Iya, ada mie juga. Oke, ini ada yang untuk mie teman-teman ya. Ini mie apa nih maksudnya? Ini untuk kita buat mie keriting gitu. Oh gitu. Jadi Oh, iya tinggal sih, benar-benar. tinggal masak aja, minyak habis direbus, ditiriskan terus kasih bumbu. Udah jadi. Ditumis gitu ya. Iya, Kalau Bapak yang bisa mie ini, Mbak. Bener. Wah, bener juga. Jadi bapak-bapak bisa ngebantu ibunya di rumah dengan pakai bumbu ini ya. Iya, karena pelanggan kita juga 20%-nya Bapak. Oke. Ini berapa nih kalau mie? Kalau mie 13.000. 13.000 rupiah. Oke, Iya. masih banyak sih. Masih banyak. Oke, Iya. dan saya pengen kenalan sama gule ini, gule gongsoan. Nah, gule gongsoan ini? Gulai ini paling banyak dicari kalau musim kurban. Oh iya benar. Panitia-panitia kurban juga gitu. Biasanya kan dapat kepala ya, langsung, Bang ini dapat kepala 4 berapa bumbunya? Wih, langsung Untuk panitia ini. konsultasi dulu gitu ya. Itu Oh, paling oke. banyak dicari selama bulan Idul Adha Idul ini. Adha Iya. ya. Tapi memang juga praktis gitu loh maksudnya. Kadang kita kan masih ngolah dagingnya, masih Iya. bumbunya juga. Nah, Tapi kan kalau sudah gulai daging- ada 2 bumbu biasanya, Mbak. Ada bumbu basah sama bumbu kering. Nah, ini kita gongsa ini sudah kita campur, jadi udah ada di dalamnya. Oh, Kalau ada yang nanya biasanya, ini bumbu keringnya mana? Udah ada di dalamnya. Oke, Iya, udah lengkap, tinggal tuang aja juga gitu. Berapa Sudah kalau selesai. untuk gulai? Untuk gulai ini harganya 20.000 ini. 20.000 rupiah aja. Iya. Praktis banget Iya, loh terjangkau sebenarnya. semuanya ini Iya. untuk harga ini, Mbak. Kemudian soto. Soto, Kita pengen iya. tahu. Nah, semuanya packagingnya cantik seperti ini ya, teman-teman. Jadi praktis sekali. Nah, ini soto. Kalau untuk soto, Soto sama ya, ini untuk kemasan yang 100 gram. Ini multifungsi, Mbak dia. Oh, iya. Karena ada kan soto itu bumbunya yang soto daging, soto ayam. Nah, ayam. kita ini bisa buat ayam, bisa buat daging juga. oh gitu. Kelihatannya seger banget. Udah ada daun jeruknya, ada serainya. Iya, udah gitu ada ya. semuanya di dalamnya. Komposisinya ini. udah lengkap nih teman-teman ya. Betul sekali. Kalau soto harganya berapa? Kalau soto harganya yang 100 gram ini ya, 17 ini. 17.000. Oke. Kita akan lanjutkan nanti ya. Kita pengen tahu karena masih banyak memang ada bumbu komo, kemudian ada apa nih? Oh, ada nasi goreng. Iya, nasi goreng ini juga. kesukaan Lia juga nih. Tapi habis ini ya, karena kita juga pengen tahu yang kemasan botol seperti ini kira-kira berapa? Terus juga ada produk lainnya dan kita masih ngobrol banyak soal UMKM dengan produk unggulan dari Bang Koko. Ini adalah bumbu gongsoan. Meski yang kita lihat produknya banyak, kemudian wah ini kayaknya udah sukses nih, tapi pasti ada perjalanan suka duka di balik itu ya. Kita pengen tahu, kita pengen belajar dari Bang Koko gimana sih membangun UMKM ini sampai akhirnya dikenal oleh masyarakat luas gitu. Pasti ada suka dan dukanya, ada kendalanya, ada tantangan terbesarnya. Bener gitu ya, Bang Iya. Koko ya? Hampir semua pengusaha ya istilah Pasti apalagi mengalami itu apalagi pemula seperti saya kan masih pemula, Mbak ya. Oke. Jadinya belajar dari pengalaman bisa jadi, terus juga dari kita menimba ilmu. Nah, kalaupun ditanya suka dukanya ini ya, sukanya dulu apa dukanya dulu? Sukanya dulu. Oh, dukanya dulu kali Dukanya ya. dulu nggak enak itu, Pak ya. Ya, nggak enak dulu aja deh. Iya, kalau dukanya ini kita yang pertama dalam cetakan produk ini
tantangannya kan kira-kira ini bisa diterima di pasar apa enggak? Karena ini kan rasa, Mbak. Ada Rasa itu khawatirnya. ada kan orang bilang relatif benar, gitu lah benar. ya, relatif. Orang menyebut ini udah enak, ini yang sebelahnya belum Sesuai rasa. selera, Nah, sesuai selera. gitu ya. Kita yang bingungnya selera yang di tengah-tengah ini yang Menyamakan mana gitu gitu ya. ya. Iya, jadi kita biasanya coba dulu. Coba dulu menu, setelah itu kita kasih tester ke orang-orang dekat kayak gitu kan, atau ke pelanggan biasanya gitu. Kira-kira kurang apanya ini? Kita terbuka aja gitu. Jadi, kurang ininya Bang, ini kan sama istri saya biasanya juga. Jadi dari situ masukan-masukan kita ambil tengahnya. Kayaknya seperti inilah yang diinginkan di masyarakat gitu. Ambil contoh misalkan rawon gini ya. Bicara rasa rawon di Pasuruan ya, sama di luar kota kan beda. Ke Surabaya geser dikit udah beda. Ke Malang udah beda, Tulungagung, Trenggalek udah beda semuanya rasa rawonnya. Nah, saya pengen menciptakan rasa yang otentik dengan kota Pasuruan gitu loh. Kira-kira orang menikmati rawon atau bumbu dari Gongsoan ini langsung keinget lah, ini Pasuruan banget gitu loh. Bener. Nah kayak gitu. Jadi istilahnya belajar dari yang legend-legend kayak gitu bisa jadi kan Mbak ya, rasa-rasa. Nah kita ambil yang di era saat ini tapi tidak meninggalkan kekhasan dari rasa aslinya gitu. Jadi dukanya ya khawatir di tengah masyarakat namanya juga rasa ya. Sekali lagi selera masyarakat kan satu orang dengan orang lain tuh biasanya beda. Nah itu gimana caranya biar bisa sama-sama diterima gitu juga dengan orang lain. Dan ternyata konsep itu ketika diaplikasikan emang mengena gitu loh. Seperti ambil contoh pelanggan saya dari luar kota ya, katakan orang Pasuruan misalkan di Jakarta yang ada di Bandung, ketika coba untuk bumbu saya, lah ini kok kayak rawon Pasuruan ini ya, nah berarti kan mengena gitu Mbak. Nah ini harus dipertahankan ini untuk rasanya ini. Iya. Jadi suka dukanya kalau kita jualan ya dukanya kalau saya seperti itu. Kalau diambil dukanya nggak ada pembeli ya udah rata-rata gitu kan ya. Semua namanya orang berjualan ya. Pasti ada momen di saat beda nih penjualan hari ini sama kemarin. Iya gitu. Pasti ada bedanya. Kalau untuk bumbu ini waktu musim orang nikahan, Mbak. Gitu. Soalnya udah ada warung-warung rawon dadakan kan ya. Iya sih, iya benar. Iya. Jadinya udah beli rawon di sana ini untuk yang sore, yang malam undangan gitu kan. Iya. Jadi memang ya itu tadi ya, dukanya juga gitu. Ya. Cuman ambil positifnya, paling tidak di saat seperti itu kita masih bisa bertahan dan masih banyak pelanggan yang lari ke kita gitu. Artinya ketika mereka ada di luar, kok nggak sama ya, lari lagi kan balik lagi seperti itu. Tapi emang kalau udah rasanya enak gitu ya, mau gimana pun ke yang lain bakal balik lagi ke yang enak ini tadi loh gitu. Kalau udah enak tuh kayaknya wah nggak bisa nih dikalahkan sama yang ini nih. Udah jalan kemana aja larinya ke kampung halaman gitu ya. Itu dia ya. Oke, dan kita juga pengen tahu di balik kesuksesan dengan produk banyak begini ya. Siapa saja sih yang berperan nih, Bang? Yang berperan kalau saya ya banyak sih sebenarnya di balik layar itu Mbak ya. Di balik layar itu banyak. Iya, gitu. Yang pertama itu kekasih saya ini. Kekasih halal. Yang sampai sekarang iya, juga. Istri saya Uma ini yang selalu support kan. Soalnya kita memulai usaha berdua Mbak. Misalkan dibilangin usahanya harus harmonis terus seperti rumah tangganya gitu kan ya. Betul. Dan rasanya sedap juga gitu. Ntar kalau bikin bumbu nih ya, pas lagi bertengkar, takutnya kan nggak jadi gitu. Nggak jadi gitu. Gosong nanti ya. Makanya harus harmonis gitu. Iya kan, bagi-bagi tugas gitu kan ya, masih bukan kelas menengah ke atas kan ya, masih di bawah kita. Jadinya gitu. Sama istri harus bareng jalan gitu. Misalkan saya yang bagian gongso, istri yang meracik bumbu, yang oncek-oncek kayak gitu. Udah ada partnya masing-masing. Iya, kalau diem aja di depan tak lihatin, gimana saya gitu. Oh sudah ya selesai. Jadi gongso ya, malah ngobrol nanti ya. Paling tidak kan ini Mbak, kerjaan cepet selesai, terus juga
biar bisa ke yang lainnya gitu. Itu. Tapi di balik itu semuanya juga ada karena kita binaan dari dinas terkait kan Mbak ya, support dari pemerintah Kota Pasuruan ke Bumbu Kongsoan ini. Pertama saya ucapkan terima kasih sekali untuk Ibu Wali Kota ini ya, Bunda Fatma, ini juga Ibu Wawali yang support sekali dari hadirnya Bumbu Kongsoan ini dari Dekranasda Kota Pasuruan. Iya, sangat support beliau, bahkan beliau juga bukannya support membina tapi memborong juga produk kita. Iya, berlangganan. Ketika ada acara seperti kemarin MTQ, langsung diborong 150 botol untuk goodie bag seperti itu. Terus juga dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang biasanya kan memfasilitasi untuk acara pelatihan dan juga untuk event dan pameran. Tuh. Terus ada dari Dinas Koperasi, itu biasanya kalau yang kemarin-kemarin ini sering sekali kan dari Dinkop itu mensupport kita. Pertama waktu peralihan packaging ini Mbak. Jadi dulu packaging kita bukan seperti ini. Nggak kelihatan praktis iya, ya. Orang bilang masih belum secantik inilah. Belum secantik ini, ada sejarahnya juga. Iya, dulu masih standing pot bening gitu. Jadi kalau dibuka ini udah langsung kelihatan ini ada serai bawang. Tapi akhirnya setelah mengikuti pelatihan dari gitu Dinkop itu untuk kemasan langsung kita terapkan. Jadi kita semula ada ide gitu gimana gini kan kalau awam atau otodidak itu kan bingung mikirnya juga ya. Baru dicolokin kabelnya langsung jalan gitu kan. Dari Dinkop terima kasih ya. Langsung kita ayo mah langsung beralih aja wes gini. Casingnya diganti gini kan. Tapi kelihatan memang cantik, praktis gitu loh dibawa buat oleh-oleh juga. Iya, betul. Kayaknya ini sekali, gampang sekali. Iya. Gitu. Dan banyak juga yang menjadikan oleh-oleh untuk produk kita. Betul, ini. Buat ngenalin ini makanan khas Pasuruan. Betul gitu, sekali. Terus yang kemarin itu ada ini Mbak dari Dinas Perikanan. Dari Dinas Perikanan. Iya, karena kita ada produk yang namanya oseng-oseng klotok ini Mbak. Oh, ada iya. oseng klotok. Iya, ini. Kemasan begini ya? Kemasan seperti itu, ada juga yang kayak mangkok gitu, ada gitu. Nah kemarin kita waktu ada acara HKN ini ya, Hari Kesehatan Nasional itu, nah itu kita tampilkan yang oseng-oseng klotok. Alhamdulillah Bu Wawali langsung borong, juga disukai banyak pengunjung. Alhamdulillah. Oke, gitu ya. Dari sekian banyak cerita juga seneng ya kita mendengarnya gitu kan. Artinya ketika keinginan dari Bang Goko pengen nih kemasannya kayak begini, ternyata ada gayung bersambut loh dari beberapa dinas yang tadi sempat disebutkan mendukung penuh. Betul gitu. Sekali ya. Sampai kemarin pun dari Dinkop mensupport kita sampai membawa kita ke tempat oleh-oleh yang di luar Kota Pasuruan gitu dan alhamdulillah diterima gitu. Responnya sejauh ini bagus ya. Iya, betul sekali. Baik, berikutnya kita pengen tahu modal dan penghasilan dari Bang Goko nih. Pengen tahu dulu awal mula. Jadi sebelum seperti sekarang ya. Iya. Kita pengen tahu modalnya. Modal ini Mbak ini Kak bahaya ta. Jujur aja deh. Jujur aja ya. Karena pengen biasanya kan yang dikhawatirkan untuk mereka yang pemula ya. Aduh, nggak ada modal. Iya. Atau takut modalnya terlalu besar. Takut nanti jalannya nggak lancar malah udah mandek jegrek gitu kan. Bingung nanti Mbak ya. Tapi kalau dari Bang Goko gimana? Kalau untuk modal ini ya, modal ini jujur tadi Mbak ya. Iya bener dong. Kalau modal dulu kita itu kan awalnya belum jualan bumbu gitu kan ya. Jadi waktu itu untuk modal seadanya ini Mbak. Seadanya karena ceritanya gini, kata Mbak Lia tadi ketika seseorang ketika terpojok dia akan punya kekuatan. Karena kayak gitu ya. Mungkin pada saat itu ya saya jadi superhero gitu ya. Langsung berubah Bang. Nah iya. Jadi waktu itu saya ada pandemi COVID, udah usaha saya kayaknya nggak bisa jalan waktu itu. Akhirnya ke istri saya, Mah ada duit nggak mau buka usaha kan gitu ya. Ada ini Bang, cuman berapa gini, seadanya gitu. Waktu seadanya tanda kutip kurang dari 100.000. Oh iya? Iya. Oh, kurang dari 100.000 waktu itu. Kalau nggak salah waktu itu dikasih 50 sama istri saya. Masih kembalian?
50 Mbak, 50.000 setelah itu ternyata kurang. Ini bumbunya kemana ini gitu kan ya. Akhirnya dikasih lagi 30 kalau nggak salah. Seperti seingat saya kayak gitu. Jadi idenya ini kan orang berumah tangga kan harus ini ya, satu terbuka, kedua juga saling bermusyawarah kan Mbak ya. Jadi ngomong sama istri, "Mah, udah kalau gini terus gimana gini kan?" Kata istri saya kasih ide, kasih masukan lah. Bang Koko kan bisa masak gini. Terus gimana? Coba aja deh bikin rawon gini. Baru keinget, iya bisa nggak ya kita jualan rawon gini loh. Tapi kan harus ini itu kan ya. Akhirnya udah wes, ya kayak istri saya dikipasin kan gitu. Jalan aja wes. Bikin kuahnya aja dulu Bang gitu. Kalau nggak laku gimana? Ya udah dimakan sendiri sama dibagikan tetangga gitu. Ada alternatif ya. Alternatif gitu. Udah akhirnya ya udah wes Bismillah gitu ya. Bismillah. Jalan dengan 80.000 ini jadi kuah Mbak. Saya masak jadi 10 porsi waktu itu. Harga 15.000 berarti kan 150. Untung 70.000. Nah dari situ kita posting Mbak. Kita posting besoknya ada lagi. Di posting ada lagi. Terus akhirnya sama itu gini. Lah ini akhirnya jualan rawon ini. Yang awalnya kayaknya nggak niat banget gitu ya. Tapi akhirnya nggak begitu niat sih ya. Akhirnya ada jalannya. Iya ada jalannya dan itu tadi dikonsep sama pembeli. Jadi usahanya enggak saya konsep harus gini, bulan depan jualan ini gini, enggak, udah jalan aja. Sambil jalan. Iya, dari jualan kuah tadi kan masuk sebelum bulan puasa, waktu kurang 2 minggu masa. Bulan puasa yang beli kuah ngomong kan akhirnya. Bang, kenapa nggak dikasih empal Bang, nggak dikasih lauk Bang? Kita kan mau bulan puasa, ini masa suruh buka kuah saja ini. Akhirnya udah rembukan lagi sama si Uma. Ma gimana Ma? Ya udah redikan lauknya, akhirnya dilengkap untuk menu berbuka sama sahur. Udah kita sampai nggak berbuka ini maghrib ini Mbak. Waktu itu langsung rame gitu loh. Akhirnya udah jalan. Setelah itu kan datang hari raya. Nah, dikonsep lagi sama pelanggan ini yang order. Bang, habis ini kan hari raya, saya pengen dong buatin nasi kotak gitu kan. Wah, ini gimana caranya bikin nasi kotak itu ya gini kan nggak di ini Pak ya. Nggak pernah akhirnya, kebayang. Iya, sama Uma gini, udah Bang kasih aja kotak gitu udah jadi. Orang ya udah produknya sama, tinggal kasih kotak. Iya, kasih kotak gitu. Udah jadi nasi kotak gitu. Dan nasi kotak datang lagi bulan Idul Adha. Orang-orang istilahnya di sini kan nempil Mbak ya. Bang nempil bumbu gitu kan. Iya, bener, tapi ada kan mau beli istilah nempil ini kan sungkan Mbak ya. Gitu. Terus kata Uma, udah daripada banyak yang nempil diredikan aja dah udah bumbunya. Jadi jalan gitu. Di awal tadi kan saya ngomong mengalir seperti Bengawan Solo gitu ya. Udah jalan aja gitu. Di konsep ini kayaknya saya mikirnya gini, udah ini pasti yang di atas kan yang ngatur, udah dijalani aja dari kuah terus masuk ke lauknya sekalian, masuk nasi kotak ke bumbu. Ya udah jalan sampai sekarang. Dan rata-rata penghasilannya berapa di Bang? Wah, ini kita pengen tahu ya. Dapur rekaman ini dipublikasikan Bahadur ini ya. Pengen tahu rata-rata berapa gitu dengan awal mulai yang kayak begitu sampai akhirnya sukses seperti sekarang. Kalau awal dulu kan modalnya yang kayak tadi itu ya 80.000. Kalau sekarang sih nggak banyak sih Mbak ya sebenarnya ya. Cuman antara 3, 4 sampai 5 juta. Rata-rata 3, 4, 5 jutaan gitulah ya. Iya, disitulah. Kalau ada pas momen tambah gede lagi ya. Dari rezeki gitu. Ini yang semoga juga dipetik sama teman-teman. Jadi dengan dukanya di awal, maksudnya awalnya kan nggak begitu berkonsep gitu ya. Tapi akhirnya ada respon dari masyarakat yang bagus, ditampung, kemudian didukung sama pasangan hidup juga gitu ya, sampai akhirnya bisa sesukses sekarang. Ini adalah sesi yang paling kita tunggu, saya tunggu terutama karena kita pengen mukbang ya, kita pengen cicipi menu andalan nih katanya dari Bang Koko, adalah rawon dengan lauk empal dan juga sate komonya. Langsung saja ya,
Bang Koko boleh ya ini saya icipi ya? Boleh, monggo. Dan terima kasih banyak sekali lagi Iya. udah dibawakan segini lengkapnya ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini kita sudah siapkan ada sepiring nasi, ada kuah rawon. Kemudian ini teman-teman juga bisa lihat ada sate gomo dan juga empal. Ini lengkap dengan sambal dan juga kecambahnya. Wah, bener-bener spesial ini ya. Dan ini rawonnya Bang Koko ini teman-teman bisa dapatkan misalnya pengen buat di rumah gitu ya. Ya udah langsung beli yang bumbu gongsoan gitu Bang Koko Iya, ya. betul sekali. Oke. Itu nanti jadinya rawon uma gitu ya. Rawon uma. Iya, terkenalnya rawon uma gini. Oh iya sih. Uh-uh. Tadi di awal tuh saya kira umah itu rumah loh. Benar. Saya kira umah itu rumah, ternyata umah. Uma, ya itu sebutan istri untuk saya. Gitu. Sebutan sayangnya gitu. Sebutan Mbak, ya. sayang. Bang Koko boleh ya? Monggo, saya Fadol. cicipi ya. Ini biar pemirsa juga percaya gitu loh. Iya. Kalau wah, Ini kalau ngincipi harus yang leko gitu Mbak ya. tuh ya, bener-bener. Iya. Kuahnya kalau saya itu rawon tuh suka kuah yang pekat. Nah, ini pekat nih. Buat saya ini pekat sih. Terus juga teman-teman yang suka gaje ya? Iya, Yang banyak suka lemaknya. gaje banyak lemaknya. Ini kalau kata Bang Koko tadi emang begini rawonnya gitu ya. Maksudnya memang menghidangkan rawon memang banyak lemaknya gitu. Iya. Banyak gajenya. Ini anak-anak kecil suka biasa seperti itu. Jadi Saya suka nih. nggak doyan makan, kasih rawon uma langsung doyan. Oh iya. Uh-uh. Banyak yang Iya, gitu ya. pengganti jamu kayaknya. Pengganti jamu ya. Kalau buat bapak-bapaknya Oke. ini pengganti lapar. Iya, itu sih. Dan di sini ini tadi kita udah kasih tahu ya kalau bumbu rawon ini bisa pemirsa dapatkan ya bumbu gongsoannya. Kemudian ada sate komonya. Kalau untuk sate komonya juga ada bumbu gongsoannya ya Bang Koko Iya, ya? ada lengkap ini jadinya. Oke. Oh, Karena kemudian ada bumbunya kan ada 13 varian. Ada 13 varian. Iya, yang ikonik itu bumbu rawon, bumbu empal sama bumbu komo ini ya. Oh, ini sih satu paket sih kayaknya itu Iya, ya. satu Bener, paket ini satu biasa. hidangan gitu maksudnya. Betul. Oke, Bang, permisi saya icipi. Iya, ya. monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi untuk sesi ini agak lama dikit ya pemirsa ya. Saya berasa lagi di mana gitu ya, sambil makan rawon tapi wah. Nih pertama kali makan tuh langsung kerasa bumbunya. Maksudnya bumbunya tuh kayak rempah-rempahnya itu kerasanya kental banget. Kerasa banget Iya, rempah-rempahnya dan sih. ini Mbak, biasanya kan kalau masak kurang lama itu ada istilahnya langu gitu kan ya. Bau rempah-rempahnya. Kalau kita upayakan itu berusaha menghilangkan langunya itu jadi khasnya yang keluar nanti. Kayak gitu. Balinya juga enak. Istilahnya Aduh. medok gitu ya. Medok dan makjelek ini Mbak Lia. Bener. Jadi ini ada tahu Bali ya di sini dihidangkan. Itu juga sudah ada bumbu Balinya ya Bang Koko Ada ya? ini, ada bumbu Bali. Ini bisa untuk Bali tahu sama tempe. Selain itu juga bisa buat Bali telur sama bandeng ini. Enak. Terus untuk Bali ya, saya tuh lebih suka yang agak-agak manis. Nah. Ini pas banget. Betul. Ini kerasa ada manisnya juga. Iya, ya Kemudian Pasuruan kan gitu, Mbak. Nggak terlalu manis tapi ada kerasa manisnya. Ada manisnya Betul. gitu. Wah, ini teman-teman harus sedia minum sih tadi sebenarnya. Pokoknya ya. Jadi kalau buat Lia sekali makan tadi udah kerasa banget bumbu rawonnya enak banget. Maksudnya rempah-rempahnya tuh kerasa ya. Kemudian kalau dari bumbu Balinya itu ada manis-manisnya dikit tapi enak banget, pas banget ya. Oke. Kemudian kita ke sate komo ya, Bang Koko Iya, ya. Tapi sate boleh sambil komo. cerita juga ya, Bang Koko. Oh iya. Kalau dulu awal sama sekarang tuh kan pasti beda nih pemasarannya nih. Betul Kalau sekali. sekarang gimana nih? Kita pengen tahu. Kalau sekarang ini ya. Mm-mm. Semula saya memang ada di online ini Mbak ya. 100% pemasaran kita via Semula? online. Iya, Oke. via online. Jadi orang-orang biasanya setelah order atau apa mau order nanyakan ini warungnya di mana gini kan. Oh, gitu. Iya, karena kita online jadi order kemas langsung kirim seperti itu. Kan kalau menu rawon, menu basah seperti ini kapasitasnya itu hanya di kota dan kabupaten ya. Kabupatennya dekat-dekat dengan kota. Makanya luar kota beralih ke bumbu ini. Oh iya Mbak. bener. Gitu. Tapi memang sekarang nih akhirnya
melayani untuk yang beli kuahnya langsung atau yang juga bumbu gongsoan ya? Semuanya, Sama-sama bisa iya, semua. didapatkan ya? Betul, jadi pagi hari habis subuh itu jam 5 kita sudah buka. Sudah Di buka. mana boleh dong di-spill alamatnya? Iya, di alamatnya di rumah ini ya, masih belum ada tempat Nggak untuk apa-apa, istilah boleh. warung atau kafe, masih belum. Doakan aja wis Mbak Lia ya. Amin, Nah, amin. ini jadi masih ada di rumah, itu di Jalan Gatot Subroto 1, Kelurahan Randusari, Gading Rejo, Pasuruan. Oke, Gitu. itu ya teman-teman ya. Iya. Jadi yang pengen makan rawonnya langsung kayak Lia nih, Iya, bisa. langsung ke rumahnya Bang Kuku. Malam bisa langsung kontak kita ya via WA ini, boleh ya? Boleh. Via WA ada di 083 833 79811 atau di 083 833 95370. Jadi malam bisa kontak kita dulu, pesen, pagi langsung kita berangkatkan. Soalnya kan ini orang-orang banyakan itu istilahnya keburu kerja, Iya. gitu kan Mbak. Habis sholat subuh udah persiapan langsung berangkat kan Kayaknya kayak malamnya gitu. dulu aja kali ya. Iya betul gitu. sekali. Khawatirnya nanti agak siang dikit udah habis. Dan setelah saya makan yang sate komonya nih, ini kalau teman-teman bisa lihat bumbunya tuh Iya. nempel banget di sini ya bumbunya. Aduh. Ya jadi itu waktu bakar kita sirami terus Mbak. Oh, pantesan. Jadi, bumbunya apa? meresap ke dagingnya soalnya Betul kan. sekali. Kita upayakan seperti itu. Jadi selain kita istilah bacem ya, dibacem dulu dibacem untuk dulu. dagingnya malam itu langsung kita waktu pembakaran kita terus digambiorin dengan bumbu sampai akhirnya nempel banyak gitu. Nah, kalau gitu nanti nggak kerasa ini khas Ini komonya teman-teman di mana. bener-bener harus coba ya. Iya. Komonya ini enak banget. Terus juga bumbunya meresap dan yang paling penting dagingnya empuk gitu. Dan makanan seenak ini udah sampai mana aja nih Bang Koko? Wah, ini pemasarannya Pengen ini ya. tahu nih. Kita pengen tahu ada pameran yang sudah diikuti kah? Oh, seperti dari, itu. Di mana Ini, aja? kalau pemasaran, ini pemasaran kalau menu basahnya ini ada sebatas kota ini Mbak ya, karena Oke. menu basah dan juga wilayah kabupaten. Oh iya benar-benar. Wilayah kabupatennya itu yang dekat-dekat dengan kota, misalkan ke Rejoso, ke Wonorejo. Dulu ada itu pelanggan kita sampai dari Wonorejo tiap minggu. Ada juga yang orang hamil gitu, istilah ngidam gitu ya. Ngidam Betul. saking pengennya itu harus dapat rawon umah. Ada juga pengalaman kayak gitu. Jadi wilayah kota sama kabupaten dekat-dekat kayak gitu. Terus yang di luar kota kan banyak juga Mbak yang minta, ya ini gimana kalau ngirimnya nggak mungkin kan menu Nggak mungkin basah. menu basah. Kita berpikirnya pakai alternatif di bumbu. Jadi soalnya bumbunya tinggal tuang. Insya Allah itu 99,9% sama dengan menu yang kita sajikan. Udah nggak usah khawatir beda sama. Iya gitu. Biarpun beda tangan Insya Allah sama gitu. Karena memang resepnya udah ditakar sedemikian rupa udah Iya. sama. Tapi kalau menu basah ini yang lucu, kita dapatkan order juga sampai ke luar negeri, Mbak. Wah. Kita nggak mungkin kirim menu basahnya ke sana, tapi yang dari luar itu untuk mengirimkan ke keluarganya. Biasanya itu pelanggan kita yang TKW itu, Mbak. Ada yang Jadi dari keluarganya di Pasuruan gitu iya ya? betul, keluarganya di Pasuruan, beliaunya di luar negeri gitu kan ya. Itu order ke kita, ada hajatan, ada acara atau istilahnya ngirim gitu, yang ngirim keluarga gitu, dikasih rawon umah ini. Itu dari Malaysia, Oke. terus ada yang dari Korea, Oh, Korea ya? iya, terus ada juga yang dari Polandia itu. Itu order ke kita. Ini Bang, kirim ke rumah ini ke Alamatnya ayah saya, sini, keluarga gitu saya ya. di sini Wah, gitu. bener-bener Seperti nih, kemarin memang. juga yang dari Polandia ini udah order kedua kalinya itu bumbu. Kemarin borong bumbu, Mbak. Orang Polandia langsung dari sana kan Langsung. orang Pasuruan nikah di Polandia, menetap di sana gitu. Wah. Ngirimin nih keluarganya Pas di sini. banget ya buat promosi ini loh, makanan khasnya Indonesia. Oh, iya. Karena kan rawon kan jadi salah satu makanan khas Indonesia. Iya, dan terbaik Betul. dunia gitu kan, Iya. sup terbaik. Ha-ha. Heeh. Wah, bener-bener. Kalau yang dari Amerika itu datang langsung ke Pasuruan. Oh ya. Ya gitu juga ceritanya, orang Pasuruan nikah dengan orang Orang Amerika. Amerika. Waktu pulang kampung istilah Mbak ya, borong bumbu Diajak kita gitu. buat dibawa ke Amerika sana gitu. Oke. Jadi kalau pemasaran yang kuah ini juga unik kayak gitu Mbak ya. Kalau bumbu ini baru nyampe di Lombok, Banyuwangi, Udah luar Probolinggo, Lumajang. Kalau yang di arah barat sini ada Malang, ya selatan Malang, terus Lawang,
ada dari Surabaya, Gresik, Ponorogo, Tulungagung, Bogor, Bandung, terus Jakarta Kayaknya Pusat. udah hampir seluruh Indonesia ya. Alhamdulillah. Ini doakan untuk yang pulau-pulau besar seperti Sumatera, Amin. Kalimantan, Sulawesi itu semoga segera gini banyak yang order untuk bumbu gitu. Saya barusan makan yang empalnya ya teman-teman ya. Empalnya sama, hampir sama kayak sate kombonya itu. Bumbunya meresap. Pokoknya biasanya kan ada nih yang bumbunya di luaran doang gitu ya. Pas kita makan ya dalamnya nggak ada rasanya. Iya, apalagi dikasih kuah hilang nanti ya. Iya, tapi ini bener-bener enak banget, paket lengkap. Saya coba cicipi sambalnya juga pas, nggak yang terlalu pedes banget, enggak. Jadi buat yang nggak bisa pedes banget tuh masih toleran lah. Betul. Gitu, masih enak banget lah pokoknya ya. Ini sebenarnya untuk sambal kita ada produknya juga ya? Iya. Oh, karena okay. produk kita ada 20 macam ini, 20 varian, 13-nya ini ada di bumbu. Jadi untuk yang 7-nya ada di produk lain seperti itu. Seperti sambal rawon, ada sambal bacok, sambal bawang, ada juga. Itu juga ada. Ada, lengkap kita banget. siapkan. Jadi kurang lebih ada berapa varian nih, Bang? Untuk produk bumbu gongsangnya? Untuk bumbu gongsangnya ada 13. Ada ini. 13 ya. Iya. Oke. Dan tadi kita ada beberapa yang belum kesebut ya. Oh iya. Boleh kita sebut dulu ya. Nasi goreng tadi udah nih. Bumbu Bali juga. Bumbu Balinya berapa nih kalau untuk kemasan segini nih? Bumbu Bali untuk yang kecil itu 7.000 itu. 7.000 aja. Ini yang 50 gram. Istilahnya orang Jawa sakdoan ini. Iya. Bikin sakdoan saja ini. Tapi kalau enak kayaknya nggak cukup satu lah. Ya. Betul. Orong ini tentunya. Betul. Oke, dengan harga Rp7.000 aja. Ini untuk bumbu Bali ya teman-teman ya. Jadi kalau pengen tahu gimana Bali tahu yang Lia makan tadi bisa enak, bisa pakai ini. Nah, gitu. betul. Itu pun kan nanti tinggal masukkan di wajan kasih air, kasih bumbu, udah dimasukkan tahu apa bandeng gitu, telur bisa enak gitu. Banget sih. Apalagi nih yang perlu dikenalin nih? Ini sebenarnya yang kita bawa ini belum lengkap ini Mbak Lia. Soalnya kemarin kan juga ada pameran, terus juga mau dibawa ke sini juga diborong orang. Kalau yang sate komo ini kita belum spill harganya sih tadi kalau sate komo. Iya, untuk sate komo yang ukuran 100 gram 17.000. 17.000 aja. Iya, untuk yang 50 gram ini 9. Oh, yang 50 gram yang ini nih ya. Teman-teman. Itu untuk setengah kilo daging ini. Ini setengah kilo daging iya, ya. Betul. Oke, ini berapa tadi? 9.000. Rp9.000 aja. Ini size-nya 50 gram ya teman-teman ya. Ada lagi nih. Nah, yang kita pengen tahu nih yang kemasan botol, packagingnya juga cantik sekali. Oleh-oleh khas Kota Pasuruan di sini juga sudah ada nomor yang bisa dihubungi ya teman-teman, bisa pesen dalam jumlah banyak misalnya bisa langsung menghubungi gitu. Sampai 100 botol, 1000 botol siap. Siap. Gitu. Ya. Oke. Bedanya apa nih? Size-nya kemudian iya, dan kemasannya aja yang beda. Terus juga biasanya kalau orang-orang order untuk oleh-oleh biasanya pilih yang botol ini, Mbak. Botol ya. Iya, istilahnya lebih anggon gitu ya. Iya, betul. Sama nih teman-teman juga bisa. Ini ada yang empal, kemudian ada yang sate kombonya juga, dan harganya beda nih sama yang kemasan. Beda-beda. Ini ya. Iya. Kalau yang botol ini berapa nih, Kalau Bang? yang botol itu 28.000 ya. Kalau yang empal 27. Oke. Iya, beda. Kalau rawon 30.000. Kalau rawon 30.000 Iya. rupiah. Oh, jadi ini masing-masing ada nih. Ini empal. Betul. Ini kalau oleh-oleh biasanya orang cenderung ke botol gini. Dan karena memang cantik sih. Sesuai konsep juga sebenarnya Mbak Lia ya. Angen-angen gini ya akhirnya. Kira-kira produk saya ini layak nggak jadi oleh-oleh gitu loh. Kan pengen juga kan sebagai kebanggaan membawa produk dari Kota Pasuruan keluar gitu. Ternyata sudah sampai Amerika. Kalau di kota kalau yang di Indonesia biasanya orang ke Kalimantan Bang, ini cari oleh-oleh bawain bumbu rawon buat ke Kalimantan gitu. Jadi sekali lagi teman-teman ya, Lia udah makan. Nih mau habis sih sebenarnya. Iya, sebenarnya bisa dilanjutin ini. Makanya recommended sekali lagi. Ada sate komonya juga, ada Bali tahunya juga, sambal-sambalnya pun ini patut dicoba sih buat teman-teman ya.
sih, kita sudah ada di sesi yang terakhir ya, karena saya mau lanjutin makan. Seenak itu teman-teman, jadi silakan kalau misalnya pengen rawon Pasuruan gitu ya, langsung ke Food aja gitu. Dan kita juga di sesi yang terakhirnya kita pengen tahu ada nggak sih rencana ke depan seperti apa nih Bang Koko. Kemudian ada juga pesan nih barangkali untuk UMKM lain yang sekarang sedang merintis agar bisa seenggaknya bisa mengikuti jalan Bang Koko untuk sukses, itu seperti apa ya? Bang, kita pengen tahu dong. Iya. Gimana ini nih? untuk Tapi sebelumnya katanya ada yang perlu teman-teman juga tahu ya. Ya apa ini ya? Katanya apa tuh mau diekspor. Oh ini gitu. iya. Ini ceritanya kan kita ada teman dari medsos itu ya, yang ada di Australia juga pengen untuk memperkenalkan produk gongsoan ini di Australia. Jadi dibawa ke sana gitu, Mbak. Jadi semoga saja tembus ini ya. Gitu. Selain Amin. kita ikut-ikuti event pameran kayak gitu. Nah, pamerannya ikut kemana aja nih? Pameran kemarin ini sebenarnya muncul di pameran belum lama kita ya. Belum lama ya? Iya, ini waktu pertama kali muncul itu kita ada di Apexi Jawa Timur. Yang ada di P3GI. Waktu itu pun kemasannya belum seperti ini, Mbak. Tapi untuk legalitasnya sudah ada. Karena waktu kita berpikir, habis ini langsung kita ganti aja gitu kan. Nah, ganti casing, ganti kemasan, kita masuk di event MTQ Jawa Timur. Itu alhamdulillah untuk Bu Wali juga sangat support. Kita langsung ditunjuk untuk goodie bag-nya 150 botol bumbu rawon, memperkenalkan rawon untuk kawasan Jawa Timur gitu. Pasuruan. Nah, gitu kayak ya. gitu, Mbak. Itu juga Bu Wali kemarin juga sudah membawa produk kita ini ke Jepang sama Amerika. Iya, kita ucapkan terima kasih sekali untuk Bu Wali ini yang sudah support kita begitu besar sekali untuk kemajuan dari bumbu gongsoan. Dan kalau event-event yang kemarin seperti HKN, terus yang terbaru kemarin ini waktu Jambore Opop Jawa Timur. Nah, kita juga hadir ini di GOR itu ya. Iya, yang agenda untuk minggu depan ini tanggal 9-10 ada di event batik ini, Mbak ya. Event batik di Pasuruan. Iya, yang minggu depan ini. Bu Wali pengen memperkenalkan untuk motif batik terbaru Kota Pasuruan. Dan kita alhamdulillah difasilitasi untuk dapat stand menunjukkan produk bumbu gongsoan di sana. Wah, semoga makin sukses ya, Pak. Iya, terima kasih. Go internasional loh ya. Iya, harapan kita kan seperti itu, Mbak. Jadi sekiranya produk bumbu gongsoan yang dari UKM kecil ini ya awalnya kecil ya, ini bisa tumbuh besar sebagaimana visi misi kita dan bisa sampai go internasional. Betul. Iya. Tapi kalau lihat dengar ceritanya tadi sih bau-bau udah mau go internasional. Semoga seperti itu, amin. Jadi doa terbaik ini. Betul. Dan Bang, kita boleh dong dapat tips dikit gitu, mungkin teman-teman yang sekarang lagi merintis UMKM juga, ada nggak nih pesan buat mereka gitu? Nah, ini untuk teman-teman semuanya, kalaupun pengen usaha jangan nunggu modal ini ya. Karena itu saya alami gitu kan. Saya waktu itu malah di kondisi posisi kayaknya nol banget gitu kan, Mbak, waktu Covid itu kan. Akhirnya bangkit tanpa modal ya, modalnya hanya seberapa sih tadi gitu. Ya, jadi usaha dulu untuk mencari modal. Jangan mengandalkan modal untuk usaha. Nah, gitu ya. Itu dia ya. Bisa di-quote sepanjang podcast kita. Iya, seperti itu. Dan kalaupun di teman-teman yang awal atau yang sudah mau jalan, udah jalan gitu, jangan takut ketika Anda tidak tidur. Di saat orang-orang tidur, terbuai dengan mimpi. Karena pada saat itu kita sedang menciptakan atau mewujudkan mimpi kita. Gitu. Waduh, terima kasih banyak loh Bang. Gitu ya. Banget. Dan terakhir ada yang pengen disampaikan nih, barangkali siapa saja yang sudah mendukung penuh. Oh iya, ini ucapan terima kasih. Yang sebesar-besarnya pertama untuk Ibu Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota ya. Dari Dekran Asda Kota Pasuruan. Ini juga terima kasih untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang sudah memfasilitasi kita ketika pelatihan, ada acara, ada event dari Indak ya. Terus juga dari Dinas Koperasi dan Dinas Perikanan tentunya ini. Saya ucapkan terima kasih sudah mendukung sepenuhnya untuk kemajuan dari produk bumbu gongsoan Kota Pasuruan. Dari lokal ke internasional.
Nih ya, contohnya ini nih dari produk lokal tapi bisa go internasional. Bang Koko terima kasih Iya, ya. terima kasih sekali. Terima kasih banyak Nggih. sudah mampir ke Matur Ramapati. nuwun. Udah memperkenalkan segini banyak bumbunya. Saya juga nanti kalau misalnya pengen masak apa gitu ya, kayaknya lebih praktis pakai produknya Bang Koko aja. Gitu. Rasanya udah banget ya. nggak diragukan lagi. Sekali lagi, dan untuk pemesanan ya, ini saya bantu untuk nomor telepon yang bisa dihubungi itu di 083 833 950 370, atau bisa menghubungi di 083 833 798 111. Betul ya Bang Kuku ya? Betul sekali. Untuk Facebook atau Instagram itu bisa langsung menemukan di Rawon Umma double M. Kemudian ada bumbu masak gongsoan, ada akun TikToknya juga. Iya, ada. Oh, tren banget sih ini. Iya. Kita jelajahi semua. Itu dia ya. Satu lagi nih teman-teman yang sekarang lagi merintis atau sedang membangun UMKM juga, ternyata dukungan dari pasangan itu sangat dibutuhkan. Kalau kita udah menyimak ya cerita dari Bang Koko tadi, di balik kesuksesan itu ada peran penting dari pasangan kita ya, yang kalau misalnya nggak didukung penuh kayaknya nggak bisa total juga gitu. Tapi setelah visi misi sama, berjalan juga bareng-bareng, alhamdulillah sekarang bisa berkembang seperti sekarang ya. Betul. Baik, Bang Koko Iya. terima kasih. Terima ya. kasih sekali. Oke, ini waktunya saya Lia Hidayah juga pamit dari podcast kita edisi Pojok UMKM dengan Umma Food Indonesia, produknya bumbu gongsoan. Insya Allah kita akan ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.